Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ghafiril dhanbi wa qabilil tawbi syadidil iqabi bil qawl la ilaha illa hu ilaihi masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahu hukmu wa ilaihi turja'un. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومجاهدنا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Wabil jajaran direksi di pusat Muslim Kopi dan Kakao Indonesia, tentu teman-teman astagfirullah di Ibu Kopi, kemudian para pengurus IKADI Kabupaten Kota Jember yang saya cintai, yang saya banggakan pula. Mudah-mudahan kita tidak hanya berjumpa di sini, tapi berjumpa di surga yang Allah bilang insyaallah. Pertama, pada ini Syawalan, saya juga ingin mengucapkan untuk semua yang hadir di sini, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, siyamana wa siyamakum wa kullu 'amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan setelah Ramadan, madrasah Ramadan, melalui kajian puasanya, salat malamnya, tadabbur dan tilawah Al-Qur'annya, infak, sedekah dan zakat yang kita keluarkan, iktikafnya di masjid, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercatat ya, nantinya juga akan memberat timbangan hasanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting di momen Syawal ini pula, mudah-mudahan semua dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, saya ingin tidak dapat gembira buat ibu dan bapak sekalian bahwa dengan semua ini dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai semua yang ada di sini, Nabi cinta kepada kita. Saya jadi teringat satu dialog Nabi dengan sahabat. Dan ini dialog ketika Nabi tinggal beberapa hari mau meninggal dunia, mau wafat, mau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam panas, kondisi badan yang sangat panas, sampai kata Fatimah radhiyallahu anha, ya Abatallah, ayah anda luar biasa penyakitku ini. Kata Nabi, ya memang abangmu ini ditimpa penyakit 2 kali, atau yang mengatakan 10 kali lipat penyakitnya manusia biasa. Panas luar biasa. Tiba-tiba ketika para sahabat duduk semua, Nabi mengatakan kepada kita, kepada para sahabat pada waktu itu, "Wuditu anni laqitu ashabi." Mohon maaf, wuditu anni laqitu ikhwani. Tiba-tiba Nabi menyampaikan demikian. Dan sebenarnya kata-kata ini disampaikan kepada kita yang hadir, kaum muslimin dimanapun berada saat ini. Kata Nabi, aku ingin sekali ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat protes pada waktu itu. Awalnya sedang ikhwanika ya Rasulullah,
apakah kami itu bukan saudaramu ya Rasulullah? Jadi sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, dan sahabat-sahabat yang saya mendampingi ketika Nabi sedang sakit seperti itu, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak kata Nabi, bal antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Bingung para sahabat, kenapa kok dibedakan mana sahabat mana saudara? Jadi dengan kita ini Pak dianggap oleh Nabi sebagai saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dimenangkan ikhwani, saudara-saudaraku itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, humul ladina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku sementara mereka belum pernah berjumpa denganku, belum pernah melihatku. Kita semua ini masyarakat muslimin. Sampean saya berikan kabar gembira ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Sampean saat ini dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah juga berbicara dengan Nabi, tapi kita meyakini syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muditu anni laqitu ikhwani. Alangkah indahnya kata Nabi, alangkah indahnya, aku ingin sekali aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kita ini jemaah sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita ini posisi kita, saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa. Ibu-ibunya Rabi dengan hijab yang luar biasa seperti ini, bisa kita mendapatkan fenomena umat tidak lagi bergantung dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita mendapatkan satu kenyataan kita kaum muslimin jauh dari aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba di pagi yang sangat mulia ini kita berjumpa dengan sekelompok umatnya Rasulullah, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menghidupkan salah satu sunnahnya duduk bersama, ngaji bersama setiap bulan seperti ini di kajian Jumat seperti ini. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Posisi kita saat ini, jemaah sekalian, disamakan dengan posisi jumlah 50 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat jemaah sekalian, apa kata Nabi? Inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya nanti setelah kamu, kata Nabi, di belakang kamu akan muncul hari-hari untuk kesabaran ekstra. Kenapa? Karena lebih banyak ujian, fitnah, permasalahan, benturan hidup, goncangan hidup, musibah. Terkadang juga alam tidak bersahabat dengan kita dan berbagai macam permasalahan muncul dalam kehidupan ini. Nabi mengatakan kepada kita, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna min waraikum ayyamus sabr. Nanti setelah kamu, di belakang kamu akan ada hari-hari yang mencekam, dituntut kesabaran yang luar biasa. Para sahabat bertanya kepada Nabi. Nabi menjelaskan dulu, aku kata al-mutamassikina fihim, al-mutamassikina fihinna bima antum alaihi ajru 50 minkum. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, dengan syariatku, berpegang teguh dengan agama yang aku bawa di zaman yang begitu dahsyat fitnah dan ujiannya seperti itu. Mohon maaf kata Nabi, pahala mereka sama dengan pahala 50 orang di antara kalian para sahabat ini. Ya Allah, Ibu, makanya saya pengajian-pengajian seperti ini dimanapun, walaupun saya harus kemudian ke Kalimantan, harus ke luar negeri, kemudian harus ke pelosok di Madura sana, nanti malam saya kemudian bicara lagi. Setelah ini saya juga ada halal di daerah lain lagi di Jember seperti ini. Coba lihat, ini kita ketemu sedang menghidupkan Rasulullah al-mutamassik, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang setiap hari dalam pikirannya, dalam langkah-langkahnya, dalam muamalahnya, dalam sikap-sikapnya selalu berpegang teguh dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahala kita ini sama dengan pahala 50 para sahabat. Ya Allah, sahabat protes, kok enak kata para sahabat. Ya Rasulullah,
khamsina minhum la minkum, kata Nabi. Ya Rasulullah, bal minhum ya Rasulullah, dari mereka ya Rasulullah. Tidak, bal minkum, 50 orang dari kalian. Pak, Ibu, generasi pertama ini legitimasinya sudah cukup jelas, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua, kata-kata kuntumnya itu, antumnya itu, Allah mengatakan kuntum itu bukan kepada kita. Turunnya ayat itu jemaah sekalian. Asbabun nuzul ayat itu turun kepada Rasul dari para sahabat yang generasi pertama yang diakui oleh Allah sebagai sebaik-baik generasi. Tapi posisi jenengan semua, posisi kita saat ini, di saat kehidupan kita mengikuti sunnah Rasulullah, syariat Rasulullah, posisi kita disamakan dengan 50 para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Asal Pak, ada asalnya nih Pak. Asal kita al-mutamassikin fihim, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi. Fi ayyamis sabar, di hari-hari di mana kita dituntut kesabaran ekstra, dituntut siap tegar menghadapi berbagai macam benturan hidup, fitnah-fitnah hidup. Nah, di momen ini pula saya akan menyampaikan tentang apa fitnah-fitnah yang muncul pada saat ini jemaah sekalian. Saudara, saya jadi tertarik ada sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang ulama besar, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya jumpa dengan beliau berkali-kali, sekarang sudah berkali-kali. Ulama yang bulan kemudian diminta oleh pemerintah Mesir untuk dieksekusi dan mendapatkan suaka politik di Qatar. Ya, tulisannya ratusan buku, dan kita juga harus mengakui gerakan anak-anak muda di berbagai macam belahan dunia ini sadar karena tulisan-tulisan beliau. Beliau mengomentari tentang fitnah-fitnah akhir zaman di mana sampai dituntut Pak, menunjukkan kesabaran ekstra biar kita mendapatkan pahala 50 para sahabat. Apa itu? Yang pertama, fitnah raf'ul barakah. Yang pertama, raf'ul barakah. Ada 10 fitnah zaman sekarang. Raf'ul barakah, dicabutnya keberkahan dalam hidup ini. Ya Allah, saya takut Pak Ibu ketika berbicara masalah keberkahan hidup ini. Sepertinya barakah ini mulai bergeser. Barakatul hayat, keberkahan hidup ini, baik keberkahan dalam urusan waktu, umur, keberkahan harta, keberkahan ilmu, keberkahan fasilitas, saya tidak tahu. Tapi sekarang saya merasakan betul. Coba jangan perhatikan umur yang kita punya. Tapi saya perhatikan ini banyak anak muda sekarang, alhamdulillah jemaah sekalian. Dan kita yang tua Pak merasakan betul betapa cepatnya waktu berjalan dalam kehidupan ini. Kita semakin tua bukan semakin berkah. Kalau orang tua kita dulu Pak Ibu, kalau sudah masuk usia 50 macam saya ini, saya sekarang sudah 52 tahun, itu mereka dekat dengan Allah. Ibu-ibunya sudah tak pernah lepas, bapak ibunya tak pernah lepas dengan tasbih-tasbihnya. Untuk kemudian zikir, istighfar, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Ada perasaan bahwa sudah mau mencium bau tanah jemaah sekalian. Sadar diri untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ini kita semakin tua, semakin banyak maksiat. Semakin tua kita tidak sadar bahwa kita akan mati, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua kita semakin ngamuan. Semakin tua kita ini semakin sensitif. Semakin tua kita bukan semakin bijaksana. Semakin tua kita tidak punya wibawa. Ini waktu berjalan dalam hidup ini jemaah sekalian. Tanyakan pada diri kita. Tanyakan pula harta yang kita punya Pak. Ibu, saya juga mengapresiasi teman-teman Ibu Kaji kajian Tuhan ini luar biasa. Semangat berimpaknya luar biasa. Itulah harta kita yang sebenarnya, keberkahan harta kita yang sebenarnya. Itulah harta yang kita bawa ke akhirat nanti. Yang lainnya Bapak Ibu, hanya kita cuma buka Pak setiap pekan, dibuka lagi kita kayak kita suci. Hanya dinikmati, oh uangku masih sekian ratus juta,
Di rekeningnya 1 miliar, rekening 1,5 miliar. Apakah dia nikmati? Belum tentu juga. Pak, hati-hati dengan uang ini, dengan harta ini. Tanyakan keberkahannya sejauh mana. Ada orang juga punya ilmu, belajar sana, belajar sini, sudah S1, sudah S2, sudah S3. Pertanyaannya, apa kontribusinya buat agama ini? Kontribusinya buat bangsa dan negeri ini? Ilmu juga akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin. Saudara, ini mengerikan. Rahmul barakah. Saya minta tadi Pak. Kemudian keberkahan yang kita rasakan dalam rumah tangga kita. Ya Allah. Dulu orang-orang tua kita juga, kalau banyak masalah, pulang ke rumah ada kesenangan, ada ketenangan. Tapi saat ini Pak, banyak orang berada di rumah, justru merasa tenang di kafe-kafe, di mall-mall, di lorong, di jalan. Fenomena apa ini Mas? Ini Pak. Di saat-saat seperti itu, kemudian sampai dekat dengan syariat Allah, akrab dengan sunnah Nabi, posisi kita kata Nabi sama dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu rahmul barakah, dicabutnya keberkahan jamaah sekalian. Saudara, silakan evaluasi apa yang terjadi pada bangsa dan negeri ini. Apakah semakin tahu kita Pak, semakin merasa tentram, semakin damai, semakin tenang, atau kita merasa asik di diri sendiri? Silakan evaluasi. Boleh jadi ini terjadi karena kita tidak berpegang teguh dengan aturan Allah, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini pertama. Yang kedua aja Mas sekalian, apa yang kedua? Subhanallah, yang kedua adalah raf'ul mahabbah fi qulubil khalq. Dicabutnya rasa cinta di kalangan kita sesama manusia ini. Satu sama lain sudah saling curiga Pak. Tidak ada cinta di antara kita. Kalau evaluasi yang hadir pada siang ini, pada pagi hari ini, dari mulai timur ke barat, utara ke selatan, dari pojok ke pojok, kita punya masalah tidak Pak? Demi Allah, kalau masih ada di antara kita ma'asyar muslimin, ada gesekan hati, ada tidak tegur sapa, ada sikut-sikutan, dicabut keberkahan itu. Oleh karenanya saya yakin momentum ini dijadikan momentum halal bihalal. Dan ini satu kebiasaan, tradisi yang mungkin satu-satunya di negeri ini Pak. Di Timur Tengah, semua di Timur Tengah, saya sudah pernah datang semuanya macam itu. Tidak ada yang namanya halal bihalal Pak. Begitu selesai Ramadan, ketemu jadi masjid, bersalaman, selesai sudah. Tapi di kita alhamdulillah istilah ulama-ulama kita begitu dalam masyarakat muslimin, sangat dalam, memperhatikan bahwa betapa kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malamnya kita sujud, kita rukuk salat tarawih, siangnya berlapar-lapar dan berhaus-haus karena Allah Subhanahu wa taala. Quran dibaca, tapi di antara kita ini raf'ul mahabbah bainal qulubil ibad, dicabut rasa cinta di antara kita sesama manusia, saling sikut menyikut, saling memfitnah, dicabut keberkahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi Bapak Ibu masalah ini Bapak. Saya selalu memberikan sebuah ilustrasi begini. Sebelum kemana-mana, tolong tanyakan pada diri kita masing-masing saat ini. Coba lihat Pak, dalam lingkup yang paling dekat dengan kita dulu, bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita dulu. Kalau sampai ada di antara kita ini keakraban terputus, alhamdulillah, mahabbah terputus, rasa cinta terputus, dicabut keberkahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di antara kita saling bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, saling menasihati karena Allah, saling menegur karena Allah, saling memberi hadiah juga karena Allah, ketika juga kita memberi pada saudara juga karena Allah. Allahu Akbar, itu cinta yang sebenarnya masyaallah muslimin. Di situ berkah turun masyaallah. Dan posisi kita disamakan dengan 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Warahul asyafaqah bainal aqarib. Alhamdulillah.
punya rasa syafaqah, rasa kasih sayang di antara keluarga dekat. Ya Allah, saya mau berdiri sedikit ya. Jemaah sekalian, ini asyafaqah Pak. Kasih sayang di antara keluarga dekat sudah mulai juga bergeser jemaah sekalian. Saya nggak tahu Jember ini Pak, tapi Surabaya jadi fenomena saat ini. Ada fenomena orang sudah mulai lekat dalam rumah tangga. Ada fenomena anak sudah tidak menghargai lagi orang tua. Ada fenomena orang tua tidak peduli kepada perkembangan anaknya. Ada fenomena kejadian nampak di permakan kita suami istri pada nikah baru beberapa bulan retak, pecah. Yang unik lagi sudah punya cucu juga cerai. Kayak masuk akal Mas di sini. Dan angka perceraian di Surabaya ini Pak meningkat. Meningkat lagi Pak. Kalau dulu 70% sekarang meningkat sampai meningkat di 90%. Dari tahun yang lalu. Fenomena apa ini? Saudara sekalian, kalau kemudian mohon maaf, macam saya berbicara begini Bapak Ibu, ini enak saya membicarakannya Pak. Tapi kalau kemudian saya Pak tidak akrab dengan ibunya anak-anak di rumah, saya kemudian tidak dihargai sama anak-anak saya di rumah, saya kemudian tidak tegur sapa dengan ipar-ipar saya dan kakak adik saya di rumah, demi Allah Pak, dicabut keberkahan ilmu yang saya punya ini, dicabut keberkahan hidup yang saya punya ini. Tapi kalau kemudian saya dengan istri semakin mesra, semakin tua, semakin kayak saudara dengan sekalian, dengan anak tidak ada gap sama sekali, dengan mertua kayak orang tuanya sendiri, dengan ipar kayak saudaranya sendiri. Allah Akbar. Dengan tetangga karena ini tidak ada masalah, barokah akan muncul dalam kehidupan kita. Saya masih ingat Pak di Bumi Pula beberapa bulan atau tahun yang lalu di kajian duha ini saya pernah menyampaikan, demi Allah, biar hafalan Quran jenengan sudah hafal, juz 29 hafal, juz 28 hafal, atau mungkin 30 juz hafal, tiap malam kita tahajud, doanya dijalankan, puasa Senin Kemis, tiap Ramadan umrah, zakat dikeluarkan, tapi dengan saudaranya tidak tegur sapa, apalagi kemudian dengan mertuanya tidak tegur sapa, dengan orang tuanya dan gap. Allah tidak butuh dengan ibadah kita masyaallah. Tolong Pak catat yang satu ini. Karakter seorang muslim, karakter sebagai umatnya Rasulullah, tidak ingin ada musuh dengan siapapun pula dalam hidup ini, saudara sekalian. Kita umat membawa rahmat bagi alam semesta ini. Rahmul mahabbah wa rahmul masyaqqah bainal aqarib wal ikhwah. Ketika dicabut rasa cinta dan rasa kasih sayang sesama muslim dengan keluarga dan keluarga dekatnya dicabut, tidak ada lagi ini, barakah juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian sampai asyik Pak dengan hablum minallah saja. Asyik dengan zikir, asyik dengan maksurat, asyik dengan baca Quran. Nah, Pak, ada dulu Pak. Asyaitan itu ada dulu. Syaitan itu tidak pernah asyik. Saya baca sebuah riwayat, walaupun ada yang mendayatkan riwayat ini, tapi ini dalam rangka kabar tidak mampu menyampaikan bab ini jemaah sekalian. Syaitan ketika dievaluasi oleh iblis, masyaallah muslimin, melakukan, saya sudah berhasil membuat dia zina. Itu biasa kata iblis. Saya telah berhasil membuat dia terjebak dengan rentenir. Itu biasa. Saya telah berhasil membuat dia ini mabuk. Itu sudah biasa. Dosa-dosa semua diceritakan. Tiba-tiba ada satu Pak, saya gagal. Saya cuma bisa memisahkan antara suami dan istri. Ini luar biasa. Ini yang luar biasa. Ketika diputus tadi silaturahim ini, hal asaitum in tawallaitum wa tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamahum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Hati-hati lu ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian terjebak merasa di muka bumi ini diberi oleh Allah berbagai macam tahun, kemudian kita berbuat kesalahan pun apa dan memutus tali silaturahim. Orang-orang seperti itu Pak, biasanya kalau orang sudah kayak gitu Pak, ahli maksiat, terputus silaturahimnya, dibutakan matanya oleh Allah dan ditulikan telinganya, tidak bisa lagi koneksi terhadap pendengaran yang datang dari Allah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilaknat
Ini poin penting. Ini yang ketiga Pak. Jadi yang pertama apa tadi? Raful barokah, dicabutnya keberkahan. Yang kedua Pak, dicabutnya rasa mahabbah, rasa cinta di antara sesama saudara muslim. Dan yang ketiga, dicabutnya rasa kasih sayang dengan keluarga dekat masyarakat muslim. Tanyakan Pak, sebelum kemana-mana. Tiga ini saja sudah kebetulan bagi saya Pak. Saya bicara begini sampai mengapresiasi saya Bapak Ibu. Masya Allah, Ustaz Muhammad Saudara yang kedua di Jawa Timur nyambung ceramahnya, tapi tidak nyambung kepada ibunya anak di rumah Pak. Dicabut keberkahan saya. Omongan saya ini tidak didengar oleh anak-anak saya masyarakat muslimin, berarti saya terkait dengan mereka. Dicabut pula keberkahan ini yang saya punya ini saudara saya. Pak, jangan main-main dengan keluarga ini. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Ini potret rumah tangga keluarga yang mampu menanamkan iman Pak. Tidak ada yang sama lain. Orang-orang beriman kemudian imannya diikuti oleh anak cucunya. Bu, ibu bisa ngaji begini ya? Ibu tanyakan, dari sekolah di rumah bisa ngaji juga? Ada. Tanyakan ini Pak, Bapak sekarang bisa khusyuk di sini. Ya apa anakku? Ya apa cucuku? Merasakan nikmat yang saya rasakan tidak? Walaupun saya sudah mengatakan kesuksesan kita mengawal anak itu dua saja, tidak usah banyak-banyak Pak. Anak kita itu bisa salat 5 waktu tepat waktu tanpa disuruh waktu memang apa? Termasuk yang berbicara nih. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, perlu kita minta tolong kepada Allah bis-sabri was-salah. Tidak main-main Pak. Allahu Akbar. Saudara berpikir dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman dan suasana imannya, suasana amal salehnya, ibadahnya, ketaatannya, ketakwaannya diikuti oleh anak cucunya. Berarti yang mau kita dengan mereka alatna minhum, banyak keperluan mereka Pak. Nanti pada hari kiamat tidak hanya di dunia Pak, di surga pun berjumpa pula dengan mereka di akhirat nanti jemaah. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', sedikit pun kami tidak akan mengurangi langkah mereka itu. Setiap kita ini Pak, apa yang kita kerjakan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tanya Pak, amal kita ini jadi di posisi yang baik atau di posisi yang buruk di akhirat jemaah sekalian. Ini sekali lagi kalau tidak ada mahabbah, tidak ada syafaqah di antara kita, tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang di antara kita, dijauh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, masyarakat muslimin, apa yang keempat? Allahu Akbar. Raf'ul 'adli bainal umara. Dicabutnya rasa keadilan di kalangan para penentu kebijakan, para pemimpin-pemimpin kita. Tapi sepertinya Jember ini Pak, cara positif ya Allah ya. Ya, tolong support para biadab kita, para pemimpin kita yang ada di Jember ini, yang baik, apresiasi dengan tempat, pakai bahasa-bahasa yang santun dengan bupati. Wali kota itu bupati di sini Pak, bupati ya, kawan mereka yang baik. Tapi kalau kemudian nanti para penguasa ini jemaah sekalian, baik di regional, nasional, termasuk di dunia, keadilan yang tidak ada, dicabut keberkahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi Pak, Ibu, Allah pemimpin yang ada itu satu hal yang dia lakukan sama dengan ibadah 50 tahun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin luar biasa Pak. Makanya nanti pada hari kiamat ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di yaumil mahsyar, ternyata nanti orang kepanasan ada yang mendapatkan timbul, mendapatkan payung khusus. Siapa yang pertama kali disebut oleh Rasulullah? Imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang apa?
yang adil. Mudah-mudahan pemimpin kita semua adil insyaallah ya. Saya ingin banyak bicara masalah ini. Amat sensitif, Pak. Sensitif. Ini kita ini kadang-kadang sudahlah mana-mana saya bicara masalah ini ya. Paling tidak. Tolong Pak, ketika bicara pemimpin itu tidak hanya pemimpin formal, tapi juga ada pemimpin tidak formal. Kita. Kullukum wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan masing-masing pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulu ra'in fi baiti." Seorang suami dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Pak, sampai jadi panutan tidak terhadap istri sampeannya, Mas? Sampai jadi rujukan tidak Pak terhadap curhatnya anak kita di rumah? Halo Pak, tanyakan ini. Mohon maaf saya begini Pak, bicara di antara sekian ratus orang seperti ini, kemudian saya tidak didengar Pak, tidak jadi panutan, dicabut kepercayaan saya Pak. Sampai saya kadang-kadang nangis buat anak-anak Pak. Dan saya dipikir orang tua nggak pernah merasa malu minta maaf sama anak saya. Maafkan Abi. Aduh ya Allah, saya nggak nyambung ini Pak. Kadang-kadang saya hidup lagi sendiri. Ya, ketika dituntut nanti pada hari kiamat, jangan lihat di dunia pun dituntut Pak. Saya masih ingat kata-kata anak saya dulu Pak. Ada di Ustaz cuma pandai ngomong saja. Orang tua pun kitanya di pejuan saja, di mimbar saja, tapi di rumah tidak pernah berbicara dengan kami. Berarti ini anak Pak butuh perhatian dari kita. Tunjukkan kita pemimpin dalam rumah tangga ini. Figur terhadap mereka, panutan mereka, rujukan mereka. Bagaimana mereka akan bisa salat tepat waktu di masjid kalau kita juga tidak menunjukkan bahwa kita juga salat di masjid? Bagaimana anak kita akan bisa baca Quran kalau kita orang tuanya juga tidak bisa baca Quran? Gak nyambung ini Pak. Tolong Pak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita, seorang istri juga pemimpin dalam mengatur rumah tangga suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Ibu juga sebagai ibu rumah tangga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah akan kepemimpinan dalam rumah tangga ini. Ibu tolong. Ibu jadi tempat curhatnya anak tidak saat ini? Atau anak kita curhat sama gurunya? Jangan bangga Bu. Salah itu. Seharusnya anak itu curhat kepada kita sebagai orang tua. Buka diri kita ini kepada mereka. Karena kita ini Bu harus menjadi kawan mereka, sahabat mereka. Kadang kita sibuk, kadang-kadang kita posisikan sebagai murid mereka. Terutama terkait dengan masalah perhatian komputer. Guru saya pada mereka dan saya tidak bersama. Mereka bisa memulai kita, tunjukkan bahwa kita ingin belajar dengan mereka, bukan sesuatu yang lain. Tapi buat kalian kita juga posisikan sebagai seorang ibu yang siap ngatur mereka, mengarahkan mereka. Ini yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbul adil minal umara. Ketika dicabut rasa adil, keadilan di kalangan para pemimpin-pemimpin yang ada ini, maka barokah juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bu, kalau rumah tangga kita adil pada semua anak, kita juga tidak pilih-pilih anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, semua sama kita sikapi. Sehingga mereka merasa ini adalah orang tuaku yang sebenarnya. Begitu pulang ke rumah banyak masalah di kampusnya, dan pulang ke rumah ada solusi dari mamanya, ada solusi dari papanya, dari ayahnya. Allahu Akbar. Di saat ini keberkahan akan turun kepada kita semua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, yang kelima, mohon maaf ini khusus buat ibu-ibu, disinggung secara khusus. Makanya Pak, saya fokus ke sini Pak ya. Disebut secara khusus oleh Ketua. Apa itu? Raf'ul haya minan nisa, dicabutnya rasa malu di kalangan para wanita. Dicabutnya rasa malu di kalangan para wanita. Tidak tahu ini sebarang unik. Ya, fenomena juga sudah terbuka lebar saat ini. Tidak merasa malu sekarang mereka mempertontonkan auratnya di kalangan para laki-laki yang bukan mahram. Ada juga sekarang fenomena, mohon maaf saya berbicara begini. Ibu
Panitia juga aktivis, lulusan pesantren juga kadang dan lain sebagainya, tapi lihat suka keluar kota sendiri. Mudah-mudahan pamit sama suaminya. Andai kata juga pamit sama suaminya, itu juga tidak benar. Gaya ilmu iblis, imra'atin antusafira akthar min yawmin wa layla illa ma'ati mahram, kata Nabi, tidak halal, artinya haram bagi seorang wanita keluar kota lebih sehari semalam kecuali harus dengan mahramnya. Saya tidak yakin berbicara seperti ini Bapak Ibu. Ini saja. Tiba-tiba saya juga bermalam di hotel juga di Jakarta, Mas Muslimin. Tidak perlu sebutkan hotel mana ya. Kemudian hotel di dining Bapak. Pas saya makan pagi tadi, ada juga tidak sendirian. Loh saudara? Iya. Sama siapa? Dewi ya Ustaz. Sukses apa? Apa yang sukses itu? Sukses kepada apa? Iya. La'anat bil malaikah hatta tarjih kata Nabi. Langkah-langkah yang dilangkahkan. Mohon maaf saya ekstrim dalam masalah ini Bapak Ibu. Langkah-langkah yang dilangkahkan sampai dia pulang ke rumahnya itu semua dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memunculkan fitnah. Tak ada alasan. Mana suami? Tidak bisa jawab. Mana pembantunya? Minimal kalau keluar kota bermalam ada pembantunya, biar jadi fitnah. Gak ada pembantu, ada saudaranya, ada anaknya. Gak boleh wanita keluar kota lebih dari satu hari, satu malam, harus ada yang mendampingi. Atau mungkin di kotanya ibu ada saudaranya, tak jadi masalah. Pokoknya ibu di Jakarta. Di Jakarta ada saudara, ada kakak, ada adik, ada orang tua, ada anak. Selesai aman. Tapi kalau kemudian bermalam sampai 2 hari, 3 hari, tidak benar. Pertanyaannya nanti, lalu bagaimana yang pegawai negeri yang tugas pegawai negeri? Ya ajak suaminya. Kalau dia gue saat itu, ajak juga teman yang perempuan juga harus bersama-sama. Agak ekstrim saya bicara masalah ini. Ada dahsyat masalah ini. Makanya keberkahan dicabut oleh Allah, barakah dicabut oleh Allah. Karena bab-bab seperti ini, Bapak Ibu. Ini kita takut di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saya masih belum berbicara bagaimana wanita berani menantang hukum Allah Subhanahu wa taala. Pakai jilbabnya ketika pengajian saja. Tapi nanti acara pernikahan tidak ada jilbab lagi. Ketika menikahkan anaknya dibuka pula auratnya jemaah sekalian. Saya juga masih berbicara. Wanita-wanita yang kemudian diwakilkan lebih dahsyat lagi berani dengan suaminya orang tanpa pamit kepada istrinya. Mohon maaf saya berbicara begini, ini juga fenomena Bapak Ibu terjadi saat ini. Daripada istrinya satu daripada merusak tatanan keluarga yang sudah utuh. Saya tidak melarang menikah lebih dari satu botol bapak. Tapi etika ada ini apa sih tujuan pernikahan ini? Tujuannya sudah cukup jelas untuk kemudian terbentuknya sakinah, mawaddah, warahmah, untuk ibadah kepada Allah, menyempurnakan kekurangan agama kita. Bukan kita nikahi kemudian runyam rumah tangga kita, terputus hubungan kita dengan anak kita, dengan keluarga besar yang pertama kali kita bangun, dirusak suasana seperti itu. Apa nikahnya berkeluarga seperti itu? Mohon saya kaki ini dalam masalah ini jemaah sekalian. Ini fenomena rumah tangga yang terjadi. Kenapa? Diawali oleh rahul hayat dengan nisa. Memang ini Bapak Ibu, saya jadi teringat kata-kata seorang ulama besar dari bangsa Yahudi dan Nasrani, Yahudi ya Mas sekalian, ketika mengadakan muktamar di Palestina tahun 35 sebelum Palestina diserahkan kepada Israel ya Mas sekalian. Namanya Profesor Sulaiman. Ini biasanya dalam kajian kasus fikih selalu diangkat kajian ini jemaah sekalian. Mereka sudah mengakui bahwa Islam ini sangat susah dimurtadkan, berat untuk dimurtadkan, berat untuk dikeluarkan dari agamanya, sampai pada sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya itu? Sekarang kita punya proyek baru, namanya Ghazwul Fikri, perang pemikiran, perang peradaban. Jauhkan umat Islam dari agamanya. Sibukkan mereka dengan permohonan nggak karuan. Sekarang tidak karuan betulan.
Mohon maaf Bapak Ibu, di era yang lalu Pak, pemerintahan yang lalu, saya mengikuti betul Pak perkembangan namanya dunia YouTube, dunia apa namanya, dunia browsing segala macam. Dana masih ada Pak. Sekarang kalau sampai buka YouTube, ngeri Pak, ngeri. Ini ke depan Pak. Nanti sampai nggak mau film-film di listrik lagi Pak, itu bukan YouTube nanti. Terbuka semuanya, lihat, dan menjadi motornya wanita yang tidak punya malu. Dan puncaknya Pak, Ibu, mohon maaf ya, ini tanda kiamat. Mudah-mudahan itu tidak bukan tanda kiamat Pak, karena yang hati banyak wanitanya. Bapaknya seperti kayak, ya, di tanda kiamat nanti satu laki-laki dikelilingi berapa? Hah? Berapa? Dikelilingi berapa? 10 wanita. Tuh, kalau filmnya sudah ada namanya jenis seperti itu Pak, filmnya. Itu sengaja begitu kan. Tapi di kampung-kampung Pak, di beberapa daerah ada seorang tokoh itu istri 14. Ada masuk akal, ini sudah fenomena akhir zaman Pak. Dan memang nanti jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah kaum laki-laki. Kenapa? Sehingga terjadi muamalah kita. Tidak punya malu lagi kaum wanita itu Pak. Waduh Ustaz, kalau bolos-bolosan nggak paham Ustaz. Bu, mohon maaf Bu, saya bicara begini. Ya mohon maaf, ini saya kenceng bicara begini. Tolong Bu, jangan terlalu murah yang dijual. Diri kita ini, diri putri ini. Tidaklah dunia di akhirat tunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau bisa Pak, tahu di dunia juga. Ya, mudah-mudahan supaya kita di sini punya dapat jodoh yang saleh insya Allah. Suaminya kuat Pak. Ini menunjukkan keseriusan hubungan jemaah sekalian. Nah saudara, jemaah sekalian, tolong Pak, jangan sampai kita terjebak dengan rahul hayat dan dicabutnya rasa malu di kalangan wanita. Dia mengatakan nanti ujung-ujungnya kami akan membuat, menjebak, menghancurkan umat Islam dengan tontonan-tontonan seperti ini. Jalan mana? Wanita-wanita yang tidak punya rasa malu dalam kehidupan. Alhamdulillah sama alhamdulillah. Oke, lanjut. Nomor berapa? Yang nomor 6 apa? Warahul fuqara sabr bil fuqara, dicabutnya rasa kesabaran dari orang-orang tidak mampu. Ini juga Pak, kita mendapatkan fenomena contoh-contoh di lapangan orang-orang tidak mampu yang tidak punya kesabaran, menghalalkan segala cara. Saya nggak tahu untuk pengajian ini Pak, apakah ada sendal yang hilang, saya nggak tahu juga. Terus saya juga begini deh. Kemarin Pak pas malam 17 Ramadan, saya dulu ngaji bersama dengan Gus Ipul, Wakil Gubernur, sama Gus Ali, mana Tulangan, Sidoarjo, mengadakan malam zikir. Itu sampai jam 1:30 malam ini hari jamaah sekalian. Saya diminta untuk dengan tausiah saja seperti ini. Saya punya sandal baru Pak, baru 1 minggu saya pakai. Malam Ramadan, malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran. Malam apa? Nuzulul Quran. Saya juga pakai baju yang bagus, sandal yang bagus juga Pak. Saya ingin menunjukkan yang baik buat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin berkomunikasi juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pulas-pulas tak pikir orang-orang ini orang baik-baik semuanya Mas kalian. Memang baik semuanya. Mungkin Pak, lihat sandal saya bagus, senang. Cuma kemudian ngambil nggak pamit sama saya, kalau pamit saya ngasih insya Allah. Walaupun saya halalkan sekali lagi, mungkin ngambil bawa kaki Ustaz barangkali Pak. Kok kenapa nggak pamit? Akhirnya saya jalan kaki Pak, ke rumah. Allah Pak, dan bagus sebenarnya Pak. Tapi saya berpikir lalu berrahat dalam minggu 5 pun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kau berlipat, kecuali berlipat dengan cara yang paling bagus, yang paling baik. Makanya itu saja penting juga. Jangan memberikan sunnah yang baik sama orang sekalian. Ya sudahlah. Tapi ini Pak fenomena. Saya yakin mereka pengen lebaran, tinggal 12 hari lebaran. Lihat bagus ini zaman sekarang. Mudah-mudahan jadi baik. Tapi ini contoh yang contoh ini Pak yang kemudian tidak membuat keberkahan dikurangi loh Allah Subhanahu Wa Taala. Berpikir pintas, hati-hati Ibu ya, hati-hati Ibu, hati-hati. Kalau ada di antara kita kemudian ditangkap oleh Allah rezeki kita pas-pasan, tidak cukup. Jangan banyak mengeluh pada siapapun pula. Keluhilah Allah Subhanahu Wa Taala.
Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita, Allah pula yang menciptakan perbuatan kita. Takaran rezeki kita juga ditakar oleh Allah. Allah juga ketika memberikan rezeki kepada kita, Allah juga memahami kemampuan kita. Jangan menghalalkan segalanya. Apalagi sampai mengutang sana, mengutang sini. Bu, utang ini bu, suatu penyakit yang nanti berdoa khusus. Mudah-mudahan jangan sampai dalam itu meninggal dunia punya utang. Yang dia kaya. Sampai dia mengatakan seluruh umatku masuk surga kecuali orang yang punya utang. Artinya orang punya utang yang masih tidak membayar. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya kita semakin terjepit di kehidupan ini, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah paham itu. Dan itu diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akhirnya apa? Ambil sana, ambil sini. Ini dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kadal faqru ayyatuna kufar. Saya perhatikan kekufuran itu mendekati apa? Mendekati apa? Kekufuran. Ini akan terjadi pada zaman seperti ini. Nanti banyak orang menghalalkan segala cara. Rafqus sabri apa? Indal fuqara. Dijauhkan kesabaran di kalangan orang-orang yang tidak mampu. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita ini kita pasti akan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oke, yang ketujuh, waraqus saha minal aghniya. Yang ketujuh adalah dicabutnya rasa kedermawanan di kalangan orang-orang yang kaya. Ya, walaupun insyaallah juga masih jauh dari kiamat Bapak ya. Saya lihat teman-temannya luar biasa. Ada yang ngasih kursi roda, ada yang ngasih karpet luar biasa. Dan masjid itu ada 3 ini. Saya perhatikan jemaat luar biasa Pak, meningkat dari hari ke hari. Sebelum pengajian juga sudah ada jember nasib kabela, masya Allah. Dan juga luar biasa melihat anak tadi ini, anak muda kita seperti itu. Ya, sudah semangat dengan semangat beramal saleh. Ini Pak, tolong jangan banyak pertimbangan dalam masalah-masalah itu. Kita berdoa Bapak Astagfirul khairat. Ya, kalau kita bicara dunia kita sebenarnya itulah apa yang kita belajarkan di jalan Allah. Mohon maaf Pak, yang kita punya ini tidak akan kita bawa kemana. Dan kita bawa ke alam akhirat. Dan saya rupanya masih melihat fenomena ini luar biasa sekarang ya. Saya juga bangun sekolah sekarang Pak. Ya, sekolah tinggi dimudah oleh komunikasi Islam mencetak ulama yang hafal Quran 30 juz jadi imam masjid. Tidak hanya imam di masjid, tapi juga imam di luar masjid. Imam yang bisa memandikan jenazah. Imam yang kemudian bisa menjembatkan antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Imam yang mufti. Imam yang jadi figur. Tidak hanya imam salat saja, tapi imam yang 24 jam mengelola umat jamaah sekalian. Kita boarding selama 4 tahun program ke satu format jamaah sekalian. Tapi alhamdulillah responnya pasti banyak ternyata orang-orang saleh, orang-orang kaya ini yang peduli pada program seperti ini. Saya sekarang bangun asrama Pak 6-7 M selesai setelah keuangan ini di Purwiti. Saya urusan apa kacanya, saya urusan besinya, saya urusan apa namanya ini? Itu apa namanya Pak? Pusingnya, saya urusan pusingnya, saya urusan asik semua tuntas Pak. Alhamdulillah. Artinya masih banyak orang-orang baik ya Pak sekalian ya. Dan itulah apa kita sebenarnya. Dan subhanallah orang yang suka berikan Pak, saya jadi saksi Pak. Penyakitnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa namanya? Hak keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Pak, rezekinya semakin lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Pak, salah satu pengusaha orang kaya yang kemudian backup lembaga saya, kamu saya sebutkan kena penyakit namanya leukemia Pak. Kanker di pembuluh darah. Dari 10 kasus yang diobati di Singapura itu Pak, rata-rata 9 meninggal, 1 yang hidup. Ini kena yang 1, bahkan lebih cepat lagi. Biasanya itu rata-rata rumah sakit di Singapura mengamat 6 bulan, dia 3 bulan selesai. Saya bilang, ini amal anti membuat tentu seperti ini. Berkat doanya orang-orang banyak. Pak, kalau saya ngomong sedikit Pak, beres. Mohon maaf nih Pak. Tadi yang nanya tentang masalah biaya operasional. Ini biaya operasional 1 tahun 1,6 M. Ya Mas sekalian. Ini bukan isi Pak. Biaya operasional bagi dosen,
kemudian memfasilitasi anak-anak yang kuliah, uang makan mereka, kesehatan mereka, buku-buku mereka, kan semuanya kita fasilitasi. Sampai juga ujian kita fasilitasi, tinggal belajar. Gimana kalian? Saya pancing Pak, karena kita punya guru sendiri gitu. Gimana? Saya mikir, gimana ini? Not Ustaz, notit, sudah dicatat Ustaz. Artinya ada respon Pak. Alhamdulillah, akramakumullah. Itulah orang kita yang sebenarnya. Ini Pak perjuangan, tanpa ada bab seperti ini, tidak akan bisa Pak. Tolong disadari, 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab itu bukan orang-orang kiri Pak. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semuanya pengusaha-pengusaha sukses. Siapa tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Siapa tidak kenal Umar bin Khattab? Siapa tidak kenal siapa? Utsman bin Affan? Siapa tidak kenal Abdurrahman bin Auf? Siapa tidak kenal Sa'ad bin Jubair? Sa'ad bin Abi Waqqas? Semuanya pengusaha, cuma satu Pak yang biasa-biasa itu. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Itu pun karena sama itu tidak diberi peluang untuk kemudian berbisnis. Jadi ini Pak, dakwah ini perlu didukung oleh bab-bab seperti ini. Tapi kalau kemudian usaha menyentuh dicabut rasa kedermawanan dari orang-orang seperti itu, barangkali juga dicabut. Akhirnya apa? Dampaknya orang-orang miskinnya, orang yang tidak mampunya menghalalkan segala cara. Maka fitnah akan muncul dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Berbahagialah dengan yang punya harta, pasti mengabdikan diri. Apa yang saya punya untuk agama saya, sampai posisinya sama dengan 50 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai cukup ini. Yang berapa? Yang ke-8, saudara sekalian. Apa yang ke-8? Ini untuk saya sendiri Pak, terutama juga para asatidzah di Ibu Batin, para ulama, para kiai ya. Diangkat pula oleh Nabi apa itu? Rahmatullah wa zuhdi minal ulama. Bisa punya kehati-hatian dan rasa zuhud di kalangan para ulama. Sekarang ini kan banyak ulama kayak artis Pak. Halo, entertain. Kalau dia sedikit digerakkan tangannya Pak, biar tahu kalau saya boleh. Kalau nggak dijemput, nggak mau datang. Milih-milih apa undangan. Kemudian dikasih itu Pak, dikasih manajer. Ujung-ujungnya nanti ada transaksi juga Pak. Kalau berbanding yang orang-orang berduit, ahlnya kan dapat ahnya pakai nat wajib mustaqbal hafiz. Ada mustaqbal hafiz, ada kan? Menjadi ahnya siap lagi, siap. Artinya respon Pak sebenarnya. Tapi kalau yang datang undang Pak proposal Pak, tolong Pak doakan ibu ya, mudah-mudahan semua ustaz yang isi di sini diberi keikhlasan oleh Allah, diberi sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberi sifat warah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk berbicara Pak, saya takut berbicara seperti ini. Ya, kadang-kadang juga dibenturkan Pak, diundang oleh para pejabat di Jawa Timur, kemudian diundang oleh orang-orang tertentu. Milih Pak, mana yang lebih duluan? Boleh kita Pak, kalau kemudian mendahulukan orang-orang seperti itu, ada lebih duluan undang saya. Dicabut Pak, diberkahi Allah. Muncul masalah dalam kehidupan kita masalah. Kalau tampil harus dengan pakaian yang wow, ya, supaya nampak. Nah, ini apa Pak? Pernah baca autobiografinya Ustaz Abdullah Ikhtiar ya? Saya juga banyak belajar dari beliau Pak, dari kejadian setelah kena fitnah ini. Halo? Ya, dulu katanya Pak, sampai berdiri itu diatur. Sampai masang begini, dilihat pula Pak, apa namanya? Sorbannya, ada lambangnya tidak? Ditunjukkan pula Pak, cara bicaranya. Sampai dia merasa kayak robot saya. Termasuk saya juga Pak, saya itu berapa banyak orang sudah mendekati saya untuk kemudian menjadi manajer saya. Wis manajer Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya tidak mau diatur Pak, saya ingin ngatur diri karena saya tahu kelemahan saya pribadi. Dan tolong mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dengan cara-cara seperti ini. Pak, kalau sholat ulama sudah tidak ada kehati-hatian yang ada dalam benaknya, saya dapat apa setelah itu? Dicabut Pak ini, keberkahan ilmunya tidak. Ini mendengar tangannya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sengaja ulama tak jadi bebas pemungkaran. Tergantung sponsornya. Meminta fatwa apa? Oh boleh, jadi pemimpinnya apa yang kafir? Yang penting adil, boleh. Daripada jadi pemimpin yang muslim, tapi koruptor, bapaknya jemaah sekalian. Ini namanya seperti itu, Pak. Disengaja dimunculkan ujungnya, walau klaim di belakangnya, walau fasilitas di belakangnya jemaah sekalian. Disangkanya bahwa uang itu fasilitas itu atau gedung yang dia bangun di pesantrennya akan jadi barokah. Dicabut Pak, keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua asal dari hadir di sini semuanya diberi sifat wara dan zuhud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi sifat keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak ada Pak, habis kita semua. Oke, yang keberapa? Alhamdulillah, Al Quran, dicabutnya Quran dari hati kita. Saya bersyukur, alhamdulillah, di sini semangat baca Qurannya luar biasa ya. Tolong Bapak Ibu, saya katakan jangan sampai kita main-main dengan Al-Quran. Paling tidak minimal kita bisa baca Quran dengan takdir, dengan makhluk huruf yang demi Allah. Quran ini Pak, sebelum ditanyakan di akhirat, di alam kubur ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man rabbuka wa man nabiyuka. Yang ketiga apa? Wa ma imamuka. Kalau sudah tua wa ikhwanuka. Jadi sebelum di akhirat ditanyakan, di dunia sampai ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diartikan di alam kubur ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya di Quran. Nah, kalau kemudian sampai sudah ada akrab dengan Al-Quran, ya Allah, saya tidak nyambung Pak. Macam saya sekarang, bagaimana saya bisa bicara Pak? Kalau kemudian tadi setelah subuh saya dapat Al-Quran, tidak nyambung. Buat para mahasiswa sebelum membuka buku-buku pilihannya, bukalah bukunya Allah, kitabnya Allah, dan rasakan ilmu sampai dapatkan di kampusnya nanti. Kita juga sebelum ke kantor baca Al-Quran dan rasakan suasana kantor Pak. Bagaimana kita bangun di kantor? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. Quran ini Pak bisa memberikan arahan ke jalan bukan hanya qaul tapi aqwam, lebih lurus lagi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir adalah raf'ul iman. Ini puncaknya Pak, dicabutnya iman dalam hati. Mudah-mudahan kita dijauhkan Pak ya. Makanya salah satu doa Nabi itu Allahumma habbib ilainal iman wa zayyidhu fi qalbi atau fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wal anani ar-rasyidin. Ya Allah, karunia-Kan kepada kami, berikan kepada kami iman dan hiasi hati kami dengan iman. Allahu Akbar. Pak, ini iman sekarang sudah banyak masalah. Ini sebenarnya saya bicara lagi Pak, satu pertemuan tidak akan selesai. Bicara masalah akidah, bicara masalah tauhid. Saya berharap di kajian Tuhan ini harus ada kajian rutin berbicara masalah akidah. Sangat indah Pak. Saya berharap 5 kali pertemuan bahas masalah akidah. Kalau iman saja Pak, al-iman billah, al-iman bil malaika, al-iman bil rusul, al-iman bil kutub, kemudian al-iman bil yaumil akhir, al-iman bil qadar hari. Rukun iman, bahas. Yang saya punya kajian ini Pak 2 tahun berturut-turut selama setiap pekan tidak selesai dengan kalian. Setiap pertemuan 1 jam. Dan ternyata semakin dalami Pak, kita semakin yakin bahwa Allah segala-galanya dalam hidup ini. Kenapa kita sudah beriman kepada malaikat? Ada apa dengan malaikat? Tapi mohon maaf, banyak di antara kita Pak lebih meyakini jin daripada malaikat. Ya atau tidak? Di antara kita Pak lebih banyak, lebih yakin, lebih beriman kepada jin daripada kepada malaikat. Diletakkan nomor 2 setelah Allah. Al-iman bil malaikat. Kemudian al-iman bil rusul. Rasul-rasul, apa perbedaan Rasulullah dengan Nabi sebelumnya? Al-iman bil kutub. Bagaimana puncaknya Quran itu. Kemudian al-iman bil yaumil akhir. Sadari, hidup ini bukan hanya di dunia Pak, masih ada kehidupan akhirat. Sampian saat ini masih berada di alam yang ketiga, masih ada alam keempat, kelima dan keenam. Ini alam akhirat semua jemaah sekalian. Kalau ini muncul Pak, kafir kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir bicara masalah qadar dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita pada dalam hidup ini tersenyumkan. Saya berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, inilah 5 fitnah akhir
kebersamaan yang terjadi dalam kehidupan. Insya Allah kalau mendengar semua Pak, suasana Ramadan terus kita bawa dalam kehidupan kita. Fitnah-fitnah sebelum itu Pak akan bisa kita selesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassikin fihinna, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di hari-hari seperti itu, di zaman seperti itu, syariat kita pegang, sunnah Nabi kita tegakkan. Allahu Akbar. Saya yakin sebelum kita ini Pak bisa kita jalankan, dan posisi dengan semua disamakan dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita semakin diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita di akhir zaman seperti ini perlu kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi istiqomahan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yawmi ni'amana wa mazidah ya rabbana wa lakal laka syukru wa thana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami berkumpul di majlis Tuhan, majlis yang sangat mulia ini. Berkumpul hamba-Hamba yang baik setelah 3 bulan kami mengikuti madrasah Ramadan ya Allah. Ya Allah, terimalah ya Allah ya Rahman ya Karim puasa kami. Terimalah salat kami. Terimalah tadabbur dan tilawah Quran kami. Terimalah infak, sedekah dan zakat kami. Terimalah seluruh amal saleh kami di bulan Ramadan ya Rabbal alamin ya Karim ya Mannan ya Rahim. Bi rahmatika ya Arhamar. Kami juga memohon kepadamu ya Allah segala dosa kami berbuat, khususnya kami lakukan di bulan Ramadan yang mengotori puasa kami, ibadah kepada kami. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, pada pagi ini berkumpul setelah kami yakin bahwa puasa kami kau terima, Engkau juga mengampuni dosa kami, mengampuni salat malam kami, mengampuni dan menerima seluruh amal saleh kami, mengampuni semua dosa-dosa kami. Ya Allah, kami paham di antara kami manusia ini ada gesekan hati, ada kesalahpahaman di antara kami, ada iri, ada hasad, ada dengki di antara kami ya Rabbal alamin. Ya Rahman, ya Karim, ampuni dosa kami, satukan hati di antara kami, perkuat ukhuwah di antara kami ya Rahman, ya Karim. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kami faham betapa kuatnya ibadah kami kepadamu ya Rabb, betapa banyaknya ibadah kami dan ketakwaan kami serta ketaatan kami kepadamu ya Rahman. Tapi ada di antara hati kami gesekan, kau tidak akan menerima semua itu. Satukan hati kami ya Allah, perkuat persaudaraan di antara kami ya Allah, sehingga kami bisa bergandengan tangan, khusus ketika memegang amanah ini, agama syariat, amanah syariatmu, agama yang kau cintai ini, sehingga kami tidak hanya bisa berjumpa di majlis Tuhan saja, tapi kami bisa berjumpa di surgamu ya Allah. Ya Karim, innaka ala kulli syai'in qadir. Ilahana, Tuhan kami, ya Allah, ya Mannan, ya Latif, ya Qahhar. Kami juga memohon di pagi yang sangat mulia ini tidak melupakan kedua orang tua kami. Ampuni mereka ya Rahman, mobil khusus ketika mereka sudah dipanggil oleh lapangan alam kuburnya. Beri rahmat, ampuni semua dosanya, masukkan ke surgamu ya Allah. Bagi mereka yang masih hidup, beri kekuatan kepada mereka, beri kesabaran kepada mereka, sehingga nanti ketika mereka akan meninggalkan dunia ini husnul khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kami juga memohon di pagi yang sangat mulia ini ya Allah, jadikan kami yang hadir di sini menjadi para suami yang qawwam, menjadi panutan di tengah rumah tangga kami, istri taat kepada kami, anak hormat kepada kami. Jadikan pula istri kami istri yang saleh yang qanitat, yang menjadi tempat rujukan curhat anak-anak kami. Kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, berilah bimbingan dan hidayah kepada putra putri kami. Jadikan mereka anak-anak yang qurratu ain, anak-anak yang saleh dan salehah, petunjuk mata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami semua yang ada di sini berguna buat bangsa dan negeri ini, taat kepadamu dan berbakti pada kami orang tua.
Jangan jadikan anak kami menjadi fitnah dalam kehidupan kami, apalagi musuh terhadap kehidupan kami. Ya Allah, kami paham boleh jadi mereka tidak taat kepadamu. Mungkin ada rezeki syubhat dan haram yang diberikan kepada mereka. Sekiranya selama ini ada sesuatu yang syubhat dan haram dan rezeki yang diberikan kepada mereka, ya Allah, halalkan rezeki kami. Dan beri isi kemahan kepada kami, dan kemudian rezeki kami ke depan Engkau halalkan semuanya, Rabbul Alamin. Ya Rahman, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Tawassak Allahumma rabbitataha wa adumuttaha wa fiha subulaha wa amla'ha bi nurika alladhi la yakhlu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك فأحيها بمعرفتك وأعملها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا تدبرنا وتلاوتنا للقرآن، اللهم تقبل منا إنفاقنا وصدقاتنا وزكاتنا، اللهم تقبل منا كل خير أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Ibu belum bisa disampaikan, sekali lagi saya sudah mengucapkan kepada Allah minta hukum nyalaini wal faizin. Insyaallah kita jumpa lagi di poin yang lainnya. Kalau kita tidak jumpa lagi, insyaallah kita jumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Kiai. Semoga apa yang panjenengan sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal jariah bagi